Saya bawa Anda pada kebenaran firman Tuhan 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, Alkitab berkata begini, ayat terkenal. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, dia berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda harus memahami bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Sama-sama yang setuju katakan amin. Yohanes 3:16 jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa dunia? Yohanes yang menulis Yohanes 3:16 adalah Yohanes yang sama yang menulis suratan Yohanes. 1 Yohanes, 2 Yohanes. Dan dia berkata, dunia, barang siapa mengasihi dunia, menjadi serupa dengan dunia, kalau dia menjadi serupa dengan dunia, maka dia adalah seterunya Allah, musuhnya Allah. Jadi siapa dunia? Dunia adalah musuhnya Allah. Dan yang luar biasa adalah, sekalipun dunia adalah musuhnya Allah, Alkitab berkata, Allah mengasihi seluruh dunia ini. Jadi memang benar dia mengasihi dunia. Siapa dunia? Musuhnya Allah. Tetapi dia tetap mengasihi. Jadi dia mengasihi semua orang. Berarti yang membuat perbedaan dalam hidup Anda dan saya bukan seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Tentu saja dia mengasihi kita, dia menyelamatkan kita, dia mengasihi kita, dia mati bagi kita, dia mengasihi kita, dia memberi kemenangan bagi Anda dan saya. Tetapi yang membuat hidup kita menjadi berubah bukan karena seberapa besar Tuhan mengasihi kita, tetapi yang membuat hidup kita berubah adalah seberapa besar kita mengasihi Dia. Saya setuju, saya pernah kutip berapa kali, ada satu video klip viral buat saya, yaitu pesan dari Pak Kris Manusama, Pak Kris Manusama, ketika dia berkata, Anda baca Alkitab 2 jam, tidak akan membuat Tuhan mengasihi Anda lebih. Anda baca Alkitab 3 jam, juga gak akan membuat Tuhan mengasihi lebih. Jadi mereka yang baca Alkitab 1 jam, dan mereka yang baca Alkitab 3 jam, kasih Tuhan tetap sama, sebab kasih Tuhan itu sudah full buat kita, gitu ya. Tidak bisa dibuat lebih, tidak bisa dibuat kurang, sebab sudah full bagi Anda dan saya. Oh, saya memuji Tuhan supaya Tuhan mencintai saya lebih. No, Tuhan tidak mencintai lebih sebab Tuhan sudah mencintai Anda full. Tetapi yang membuat menjadi berbeda adalah kalau begitu, kenapa saya saat teduh, kenapa saya memuji Tuhan, kenapa saya datang kepada Tuhan, kenapa saya menyembah Tuhan, kenapa saya saat teduh, kenapa saya beribadah. Bukan untuk membuat Tuhan mengasihi kita lebih, tetapi supaya kita bisa lebih mengasihi Dia. Jadi Anda lihat itu perbedaannya. Makanya dalam Alkitab yang menjadi perbedaan adalah ketika kita mengasihi Tuhan. Jadi hidup kita berubah, hidup kita menjadi berbeda ketika kita mengasihi Tuhan. Makanya dia berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua itu telah disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi, bukan dikasihi, tetapi mengasihi Dia. Nah, bagaimana tandanya? Dari mana saya tahu bahwa saya adalah orang yang mengasihi Tuhan? Nah, mari kita lihat beberapa ayat. Roma 8 ayat yang ke-28, ayat terkenal, Roma 8 ayat 28. Dari mana saya tahu bahwa saya mengasihi Tuhan? Roma 8 ayat 28. Dan apa benefit, apa keuntungan ketika saya mengasihi Dia? Lihat, perhatikan baik-baik. Roma 8 ayat 28. Kembali lagi ayat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan untuk semua orang, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bukan mereka yang dikasihi Dia, tetapi mereka yang mengasihi Dia. Ingat sekali lagi, kita dikasihi Tuhan, Dia memberi kita kemenangan. Kita dikasihi oleh Tuhan, Dia menyediakan keselamatan bagi kita. Tetapi Tuhan bekerja bukan untuk semua mereka yang dikasihi Dia.
Tuhan bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Who is the one who love God? Siapa orang yang mengasihi Dia? Sederhana, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dalam rencana Allah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang bergerak dalam rencananya Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang masuk, orang yang bergerak di dalam rencana Tuhan. Jadi ketika Anda berkata, I love God, saya mengasihi Tuhan. Apa tandanya saya mengasihi Tuhan? Saya ada dalam rencananya. Tuhan bekerja, kenapa? Dia tidak bekerja untuk segala hal. Dia bekerja hanya untuk mereka yang ada di dalam rencananya. Sebab dia punya kepentingan, Tuhan punya kepentingan dengan kehidupan kita. Sebab kita ada dalam bagian rencana Tuhan. Sekali lagi, Tuhan punya kepentingan dalam hidup Anda dan saya. Kenapa? Sederhana. Sebab kita dibawa masuk ke dalam rencananya. Jadi semua orang yang mengasihi Tuhan tetapi tidak pernah mau masuk dalam rencana Tuhan, Anda melakukan kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, dia harus masuk dalam rencana Tuhan. Nah, ini ada yang salah. Ada banyak orang berpikir begini, oh saya ada dalam rencana Tuhan. Kalau begitu saya harus tanya Tuhan, Tuhan saya nikah sama siapa? Oke, Tuhan saya kemudian harus bekerja di pabrik mana? Pabrik A atau pabrik B? Menurut saya tetap percaya Tuhan menuntun langkah demi langkah dalam hidup manusia. Tetapi saya percaya nomor satu secara general dia bekerja dalam rencana yang bersifat makro, bersifat besar. Artinya begini. Ketika Tuhan berkata pada murid-muridnya, pergilah beritakanlah Injil kerajaan sorga, sembuhkan yang sakit, tahirkan mereka yang kusta, bangkitkan mereka yang mati, lepaskan mereka yang terikat dari roh jahat. Maka menurut saya, Anda boleh kerja di pabrik A, Anda juga boleh mungkin kerja di pabrik B, selama Anda pikir, oh mana karir yang terbaik, silakan Anda kerja di A atau di B. Tetapi sekalipun Anda kerja di A atau Anda kerja di pabrik B, tetap beritakanlah Injil kerajaan sorga, sembuhkanlah yang sakit, tahirkan yang kusta, lepaskan yang terikat, dan bangkitkan yang mati. Jadi dimanapun Anda berada, perintah Tuhan itu tetap harus dikerjakan dan dilakukan. Soal Anda pilih di mana, silakan Anda pilih. Silakan Anda kerjakan. Ya, ingat sekali lagi, saya adalah orang yang sangat percaya bahwa Tuhan bisa menuntun. Tetapi saya juga percaya bahwa ada hal-hal yang Dia izinkan bagi kita untuk Dia berkata, pilih sendiri. Dia beri kita otak bukan hanya untuk sebagai aksesoris dalam tubuh kita. Kalau otak cuma aksesoris, pasti kepala kita transparan, percayalah. Supaya otak bisa dilihat. Kalau perlu dia kasih LED di situ, lampu nyala ini ketap-katip. Supaya semua orang berkata, wow bagus banget otakmu gitu ya. Tetapi dia kasih otak bukan untuk aksesoris, dia kasih otak untuk dipakai. Sama-sama bilang otak mesti dipakai. Menjadi beriman bukan berarti menjadi bodoh. Menjadi beriman bukan berarti menjadi bodoh. Sekali lagi, menjadi beriman bukan menjadi bodoh. Itu sebabnya dia berkata, tuluslah seperti merpati tapi cerdiklah seperti ular. Kecerdikan tidak menghilangkan ketulusan. Sebab kecerdikan tanpa ketulusan akan membuat Anda menjadi licik. Sementara ketulusan tanpa kecerdikan akan membuat Anda menjadi bodoh. Tuhan tidak mau Anda licik, Tuhan juga tidak mau Anda bodoh. Yang setuju katakan amin. Kecerdikan dan ketulusan harus berjalan bersama-sama. Sekali lagi, menjadi cerdik bukan berarti menghilangkan ketulusan. Menjadi tulus bukan juga berarti tidak menggunakan kecerdikan. Anda harus cerdik, tapi Anda juga harus tulus. Cerdik seperti ular tanpa tulus seperti merpati membuat Anda menjadi licik. Tetapi tulus seperti merpati tanpa pernah membuat Anda menjadi cerdik seperti ular, membuat Anda menjadi naif, membuat Anda menjadi bodoh. Oleh sebab itu dua-duanya harus dipakai. Nah, oleh sebab itu ketika dia berkata dalam hidup ini dia taruh Anda dan saya otak, dia mau supaya Anda dan saya menggunakan pemikiran-pemikiran kita. Jadi ada saat di mana dia membiarkan kita memilih Tuhan kerja A atau kerja B. Ada saatnya dia tidak katakan apa-apa.
Dan Anda berkata, Tuhan nggak jawab. Selama Tuhan nggak jawab, Anda tidak akan bekerja. No, Anda bekerja. Bagaimana caranya bekerja? Pilih mana yang terbaik. Selama Anda tidak melanggar rambu-rambu kebenaran, pilih saja mana yang terbaik. Mana perusahaan yang tidak menyuruh Anda untuk melakukan kecurangan? Mana perusahaan yang tidak menyuruh Anda untuk melakukan penipuan? Pilih yang tidak menyuruh itu. Pilih yang tidak mengendorse Anda untuk melakukan dosa. Kalau Anda lihat jenjang karirnya bagus, pilihlah jenjang karirnya bagus. Kalau Anda pikir Anda bisa bereksplor lebih banyak, pilihlah yang punya kemampuan untuk membuat Anda bereksplor dalam pekerjaan yang lebih baik. Sehingga Anda menimba pengetahuan yang lebih banyak. Pilih, tetapi dimanapun Anda berada, tetap beritakan Injil Kerajaan Sorga. Doakan yang sakit supaya sembuh, tahirkan yang kusta, lepaskan yang terikat, bangkitkan yang mati. Itu yang Tuhan mau, dimanapun Anda berada. Dia suruh kita jadi saksi, jadilah saksi dimanapun Anda berada. Apakah Anda di perusahaan A, apakah Anda perusahaan B. Bagaimana dengan pacar? Pilih yang paling sesuai dengan kamu. Pilih yang bisa cocok dengan kamu. Pilih yang bisa seimbang dengan kamu. Ada saatnya Tuhan berkata, si A. Ada saatnya Tuhan berkata, si B. Tetapi ada saatnya dia biarkan kita memilih. Pilih mana yang bisa membuat iman Anda bertumbuh. Pilih mana yang bisa memampukan Anda. Pilih mana yang sesuai dengan panggilan Anda. Tetapi setiap kita harus ada dalam panggilan Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa itu? Memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Buat saya sederhana, saya sudah selalu berkata pada Anda. Tujuan kekristenan menurut saya satu. Ada dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Taat, lakukan kebenaran. Dimanapun Anda bekerja, dengan siapapun Anda berpasangan. Ada saatnya dia berkata, si A. Ada saatnya dia berkata, si B. Ada saatnya dia biarkan kita memilih. Istri saya lebih peka dari saya. Saya lebih menggunakan wisdom. Tapi yang paling menarik adalah ketika dia menggunakan kepekaan roh dan saya menggunakan wisdom, kita bertemu di ujung yang sama. Saya setelah nanti menikah baru istri saya cerita sama saya. Waktu ada satu saat sementara dengar saya khotbah, tiba-tiba ada suara di dalam hatinya dia dan berkata, itu suamimu masa depanmu. Wow, keren banget. Tapi istri saya berkata, tapi dia punya pacar waktu itu. Istri saya punya kepekaan, dia simpan itu rapat-rapat. Dia tidak beritahu siapa-siapa, dia simpan itu rapat-rapat. Saya, sebagaimana dengan saya ketemu dengan istri saya, wisdom. Dan menggunakan wisdom perlu jalan yang panjang. Tetapi ini yang terjadi, dia menggunakan kepekaan roh, saya menggunakan wisdom, kita ketemu pada ujung yang sama. Walaupun memang saya menggunakan waktu yang lebih lama sebab saya punya pacar waktu itu. Tapi hari itu saya sudah sempat berdoa kalau Tuhan setuju apapun yang terjadi, bagaimanapun juga kita akan tetap berjalan sama-sama. Kalau Tuhan tidak setuju apapun yang terjadi, kita akan berpisah. Dan waktu terjadi perpisahan, coba diluruskan kembali, tetap berpisah. Tambatan hati pindah ke istri saya yang sekarang. Dan akhirnya kami ketemu. Ya, dia lebih cepat, saya akui. Kepekaan rohani memang lebih cepat, tetapi wisdom membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi ini yang saya dapat. Wisdom membuat saya menggunakan waktu yang lebih lama, tetapi membuat saya mengerti dengan lebih jelas. Itu saja. Jadi Anda menggunakan kepekaan rohani, Anda menggunakan wisdom, selalu ujungnya kalau kita berjalan dengan Tuhan akan tetap sama menurut saya. Sebab itu mari kita berjalan saja. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ujungnya pasti akan dia luruskan sedemikian rupa. Nomor 2, dari mana saya tahu bahwa saya adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Nomor 1, Anda ada dalam rencananya. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tapi nomor 2, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15. Dari mana saya tahu bahwa saya mengasihi Tuhan? Sederhana. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nah ini yang menarik.
Kasih selalu terlihat bertolak belakang dengan perintah. Sebab kalau kamu mengasihi aku, kan berarti saya melakukan karena cinta, Pak. Tidak bisa dipaksa. Sementara perintah di dalamnya ada sebuah tekanan, sebuah pemaksaan untuk melakukan. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan konsekuensi. Tetapi menurut saya kasih dan perintah sebenarnya berjalan bersama-sama. Itu sebabnya Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, if you love me, you will obey. Engkau akan taat, engkau akan menuruti segala perintahku. Love and obedience itu selalu berjalan bersama-sama. Tapi Anda berkata, cinta tidak bisa dipaksa. Makanya anak muda kalau sudah datang sama mama papanya, ma saya lagi senang sama orang itu. Mamanya berkata, ih kalau lihat modelnya janganlah, itu orang gak punya masa depan. Dan anak akan berkata, tapi ma sudah terlanjur cinta. Ya kan? Kalau sudah terlanjur cinta itu sudah susah. Lepas, gak bisa, sudah cinta. Menurut saya cinta tidak dimulai dari perasaan. Di dalam cinta ada perasaan. Jangan pernah salah dengan saya. Dalam cinta melibatkan emosi dan harus melibatkan emosi. Dalam cinta melibatkan perasaan dan harus melibatkan perasaan. Tetapi cinta nomor satu menurut saya dimulai dari sebuah keputusan. Kenapa saya mengatakan itu? Sederhana. Sebab Tuhan Yesus berkata, hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum dan kasih ternyata berjalan bersama-sama. Aneh, selama ini kita berpikir bahwa kasih itu tidak bisa dijadikan hukum. Kasih itu bertentangan dengan hukum. Tetapi bagi Yesus sederhana, dia berkata hukum terutama dan pertama justru adalah kasih. Dan dia berkata kasihilah. Bagi orang yang bahasa Indonesianya bagus, tolong kasih tahu sama saya. Apabila di sebuah kata kerja di belakangnya ditambah kata lah, maka kata kerja itu akan berubah menjadi kata perintah. Semua kata kerja kalau ditambah kata lah di belakang akan berubah menjadi kata perintah. Makanlah, makan kata kerja, kata lah, makanlah berarti berubah menjadi kata perintah. Belajar, kata kerja, belajarlah berubah menjadi kata perintah. Semua kata kerja apabila di belakangnya ditambah kata lah dalam bahasa Indonesia menjadi kata kerja, kata perintah. Sama. Kasih kata kerja. Tetapi ketika ditambah kasihlah, tiba-tiba berubah menjadi kata perintah. Bisakah Anda memerintahkan kasih? Kasih orang itu, nggak bisa Pak, kasih nggak bisa dipaksa. Tunggu dulu. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ketika dia berkata, kasihilah. Anda lihat berarti kasih dan perintah itu seharusnya berjalan bersama-sama. Why? Kenapa? Sebab kasih dimulai dari sebuah keputusan. Ketika Anda mengasihi seseorang, sebenarnya yang Anda lakukan adalah Anda memutuskan untuk mengasihi dia. Ketika Anda berhenti mengasihi seseorang, itu pun terjadi karena Anda memutuskan untuk tidak mengasihi orang itu. Saya sudah mengalami banyak konseling, makanya saya sudah mengubah banyak hal dalam kehidupan saya sebab saya mengalami banyak konseling. Saya pernah cerita pada Anda, ada seorang ibu saya konseling misalnya, dia marah-marah suaminya, dia berkata, saya sudah tidak tahan dengan suami saya. Kemudian saya bertanya, seandainya, saya bilang, hanya seandainya. Setelah konseling selesai, saya berkata, Bu, saya mau tanya, seandainya suami Anda berubah, suami Anda minta maaf sama Anda, suami Anda berjanji dia tidak akan mengulang dan dia memang tidak mengulang kesalahannya, masih maukah Anda mengampuni suami Anda? Jawabannya adalah, ya mau Pak. Kemudian saya tanya, kenapa mau? Sambil tersipu malu pegang roknya dan berkata, gimana ya Pak ya? Kan udah lama nikah Pak ya. Kenangannya ya cukup lama Pak. Dari situ saya belajar bahwa yang hilang nomor satu dalam sebuah hubungan bukan cinta. Yang hilang nomor satu dalam sebuah hubungan adalah kepercayaan.
Ketika seorang suami berbuat salah kepada seorang istri, maka yang hilang nomor satu dari sang istri bukan cinta. Dia masih tetap mencintai, itu sebabnya dia mengampuni Anda. Tetapi yang hilang nomor satu adalah kepercayaan. Jadi suami-suami, saya selalu bilang, suami-suami, jadi kalau Anda ketahuan selingkuh, kemudian istri Anda marah, kemudian Anda minta maaf, kemudian istri Anda memutuskan untuk mengampuni Anda. Jangan heran kalau besok pagi Anda pergi kerja, jam 7, jam 8 pagi Anda jalan, dia telepon. Sudah sampai di kantor? Sudah. Sama siapa di kantor? Sama Agus. Masa cuma sama Agus? Selain Agus siapa? Ada Bambang. Selain Bambang siapa? Rani. Siapa Rani? Foto itu Rani, kirim kemari. Anda jangan heran kalau istri bilang begitu. Jam 12 kemudian sudah selesai kerja, mau makan siang? Iya, pergi makan siang di mana? Oh, sama teman-teman. Sama teman-teman sebutin nomor satu. Satu. Siapa? Agus lagi. Terus selain Agus siapa? Bambang. Selain Bambang siapa? Sony. Selain Sony siapa? Siti siapa itu Siti? Foto itu Siti. Jangan heran. Anda berkata, tapi kamu sudah ngampuni saya. Kan kamu sudah ngampuni. Laki-laki mohon maaf, ibu-ibu. Kalau merasa sudah diampuni berarti kami bebas dari hukuman. Dan berkata, siapa itu Siti? Dan Anda berkata, tapi kan kita udah bereskan yang kemarin. Jangan begini dong modelnya. Nanti teman-teman saya bilang apa? Enggak peduli. Foto itu Siti. Anda lihat kenapa? Iya, sebab yang hilang bukan cinta. Yang hilang apa? Kepercayaan. Nomor satu, hubungan dasar dari semua hubungan menurut saya adalah kepercayaan. Sebab you cannot love someone that you cannot trust. Anda tidak bisa mengasihi seseorang yang Anda tidak bisa percaya. Jika dasar kepercayaan itu rusak, maka tunggu waktu. Kalau tidak diperbaiki, dasar cinta itu akan rusak. Dari situ saya tahu cinta boleh tetap ada. Kenapa? Sebuah keputusan. Dan bagi saya untuk berjalan dalam cinta Anda butuh komitmen. Dan komitmen pun lahir dari sebuah keputusan. Sama ketika Tuhan berkata, if you love me. Dia tidak bicara tentang cinta monyet, walaupun monyet bisa jatuh cinta. Tetapi dia tidak bicara soal cinta monyet yang mudah berpindah dari satu pohon yang satu kepada pohon yang lain. Tetapi dia bicara tentang loyalty, kesetiaan. That's why dia berkata butuh sebuah komitmen sehingga cinta berubah menjadi sebuah kata perintah. You will obey my commandment. Engkau akan menuruti segala perintahku. Sebab itu bicara tentang komitmen. Itu bicara tentang sebuah perjalanan bersama-sama dengan satu pribadi selama-lamanya. Oleh sebab itu, teman-teman yang ada di LHC, mari cinta kita dengan Tuhan bukan cinta suam-suam kuku. Mari cinta kita dengan Tuhan bukan hanya cinta ketika semuanya baik. Cinta kita dengan Tuhan ketika kita semua hanya bisa happy-happy. Cinta dengan Tuhan bukan hanya ketika kita nyaman dengan Dia. Tetapi ada saatnya Dia membawa gunung dan lembah. Supaya Anda mengerti bahwa Dia bukan hanya Tuhan atas gunung, tapi Dia juga Tuhan atas lembah. Dia bukan hanya Tuhan waktu kita tersenyum, tetapi Dia juga Tuhan waktu kita meneteskan air mata. Dia bukan hanya Tuhan untuk dipanggil bersenang-senang, tetapi Dia adalah Tuhan yang bersedia hadir di tengah-tengah setiap berat beban dalam hidup kita. Loyalty, kesetiaan. If you love me, kalau engkau benar-benar mencintai aku, you will obey. Susah atau senang, jalan sama-sama. Engkau akan menuruti segala perintahku. Dan biarlah hari ini kita merekomitmen ulang cinta kita pada Tuhan. Tapi hati saya lagi gak rasa mood hari ini, Pak. Gimana caranya? Ambil komitmen. Ada pepatah di Amerika berkata begini. Dia berkata, do until you feel. Lakukan terus sampai perasaan itu muncul. Makanya orang Jawa berkata, apa sih? Pinter, padahal saya belum ngomong. Cinta itu kalau ketemu terus. Do until you feel. Sama dengan Tuhan, rasanya berat beban. Do, lakukan saja. Until kapan? Until I feel. Sampai saya bisa merasakan, oh ini toh cinta dengan Tuhan.
Hari ini mari yuk jatuh cinta kembali lagi dengan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan.